kita akan open 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 apa? apa ya? Open Buka open baju gitu. open kitchen, open ilmu lah, Ya, open ilmu. ilmu. Oke. Nah, Cerai aja aku, nah, cerai. Jadi kayak gitu ya. Jadi oke. dong. Kira-kira menurut kamu apa sih? Jadi kan gini nih. Laundry di mana-mana. Aku jadi pengen buka. Nah, Apakah keuntungannya sebesar itu sampai banyak pengen buka laundry gitu kan? jadi ada proses, namanya prosesnya nih ada sebenarnya kita harus tahu dulu apa alat yang diperlukan kalau kita tahu proses apa saja. Jadi untuk namanya cuci kiloan itu yang diperlukan prosesnya siapin apa Mikirin nih? duitnya dulu dong. Bener Nah, gak sih? mikirin duit tuh gimana? Mikirin duitnya tuh berapa yang Duit bakalan habis buat buka laundry. Nah. Hai lagi. Belum ganti baju? Belum Part ganti kedua. kerudung. Part kedua. Kita lanjut aja langsung ya. Jadi part pertama. Daripada kita ntar kehilangan mood ya kan. Ingat, Oke. jangan lupa like dan Subscribe. Komen-komen. Silahkan bertanya aja, jangan malu bertanya. Karena kalau malu bertanya, sesat di jalan. Kayak Gang biasanya. Bingung, buntu. oh gitu ya. Oke. Jadi kali ini kita bakal ngebahas ini nih. Tentang gimana caranya ngebuka laundry. Apa aja yang harus disiapin, apa aja yang harus diantisipasi. Itu panjang itu. Jadi itu proses yang sangat banyak, panjang dan lebar. Jadi kalau aku rasa sih mungkin cara ya itu peralatan dulu dah, apa yang harus disiapin dulu ya. Jadi mungkin kita bakal rangkum dengan singkat aja Dengan sih. singkat ya. Jadi nggak usah terlalu panjang lebar, tapi paling nggak poin-poinnya Poin-poin bisa kita sharing ya. Jadi kira-kira menurut kamu apa sih? Jadi kan gini nih. Laundry di mana-mana. Aku jadi pengen buka. Nah, apakah keuntungannya sebesar itu sampai banyak pengen buka laundry gitu kan? Akhirnya kita pengen buka dong. Ya pasti pengen buka dong. Karena melihat para laundry sangat berjamur dan tumpukan dan itu bajunya. tanda bagus loh ya. Jadi kalau buat teman-teman kalau mau membuka usaha itu lihat kalau ada usaha lain yang sudah rame itu pantas ditiru. Iya, dan pantas jejelin aja diri Anda di situ. Tidak apa-apa. Bagus. Itu apa persaingan yang menyebabkan orang jadi akhirnya jadi gini, waktu awal aku buka usaha cuci sofa ya, aku sendirian tuh perang dengan para owner, bukan owner laundry ya, perang dengan para klien. Itu tuh adalah menjelaskan ke mereka bahwa kamu dengan harga segini kamu dapat ini bisa dicuci gitu loh. Nah itu meyakinkan mereka susah, dan dengan adanya banyak usaha yang berkembang, banyak usaha yang sama yang cuci sofa, cuci spring bed dan lain-lain, akhirnya ternyata orang-orang dengan sendirinya ngerti akhirnya dan bahwa akhirnya perlu. Betul. Sama kayak kita kenalkan cuci sepatu. Zaman dulu enggak. Kok dagang pentol banyak? Wah. Berarti pentol nih enak nih. Pak, gua mau nih. Kalau gua nggak makan pentol, gua nggak gaul, kasarnya gitu. Ya kan, jadi aneh, jadi orang aneh sendiri gitu. Begitu pula dengan laundry. Kalau laundry cuma di daerah itu cuma satu, patut dipertanyakan. Kayaknya bakalan nggak. Apakah di situ memang orang perlu laundry atau orang ngapain laundry gitu kan ya. Nah, kalau begitu banyak laundry, akhirnya banyak orang yang laundry, ngapain aku nyuci sendiri? Ya lebih baik aku nge-laundry. Gitu konsepnya harusnya. Jadi berarti harapannya ya. Istilahnya teorinya tuh ya, kalau lu mau buka laundry, buka di tempat yang banyak usaha laundrynya gitu ya. Iya, jadi lebih tersentral. Sama kayak kita misalnya cari makanan ya, kita ke food court. Iya, biar benar sih. Jadi karena kita tahu, terfokus, kita tahu bahwa kita tempat bisa makan. Betul. Daripada kita coba deh jalan di jalan itu, siapa tahu ada makanan yang apa gitu. Ternyata kuburan. Ternyata nggak ada gitu kan ya. Jadi setelah aku punya keinginan buka laundry, aku kudu mikirin duitnya dulu dong. Bener nggak sih? Mikirin duit tuh gimana? Mikirin duitnya tuh berapa yang bakalan habis buat buka laundry. Nah, bagaimana bisa tahu? Perlu berapa? Kalau gua nggak tahu,
perlu barang apa Hah, untuk silakan di sharing men-laundry. Bapak. Oke, jadi kalau aku bilang sih untuk laundry, untuk kiloan itu yang diperlukan itu adalah setrika, mesin cuci, terus mengeringkan. Jadi ada proses namanya prosesnya nih ada sebenarnya kita harus tahu dulu apa alat yang diperlukan kalau kita tahu proses apa saja. Jadi untuk namanya cuci kiloan itu yang diperlukan prosesnya adalah satu kita menerima, ada Mhm. penerimaan, Mhm. ada proses pencucian, Mhm. ya, terus ada namanya proses pengeringan, Hmm. terus ada proses setrika, Mhm. Bungkus, uh, ending bungkus ya, dan bungkus ending. ending. Bungkus Nah, dan jadi di proses-proses ini ada pasti ada barang-barang, alat-alatnya. alat-alat yang ini. Oke, misalnya di penerimaan, anggaplah di Oh ya, oke, penerimaan. Penerimaan penerimaan. berarti kita perlu apa nih? Karena kita namanya laundry kiloan ya kita mesti perlu timbangan. Betul, buat timbang. Timbangan Masa habis iya buat ngukur? iya kan, ukur berat badan gitu. Jadi setiap habis nyuci timbang berat badan gitu. Iya, jadi timbangan pertama kalau buat yang kiloan. Timbangan. Nah, usahakan timbangan yang bagus lah, jangan yang timbangan yang Lebih baik kamu invest barang mahal tapi awet dan tidak membuat kamu pusing daripada kamu invest barang murahan bentar-bentar rusak, udah gitu kadang-kadang nggak ditera. Pilih timbangan itu yang beratnya paling enggak begini, jangan beli timbangan yang 5 kilo atau 10 kilo. Karena timbangan itu orang datang 10 kilo gampang rusak. Karena langsung ya, atau 8 kilo ngepas gitu ya. jadi muatannya terlalu berat. Jadi belilah bagusnya, yang paling enggak kalau saya bilang sih untuk kiloan itu yang 15-30 kilo. Minimal kemampuannya. Soalnya kayaknya kantongan plastik paling gede pun kalau diisi paling-paling banter 15 kilo ya. Ya, paling banter. Udah banter banget tuh. Nah, habis itu peralatan penerimaan tulis nih, penerimaan berarti peralatan tulis menulis, meja. Ya, meja. Misalnya perlu meja, meja. Bagi yang merasa nggak perlu meja karena ya nggak usah, nggak apa-apa. Cuma kita mesti tahu dulu di penerimaan berarti ada proses menimbang, pencatatan, betul kan ya? Pembuatan nota. Pembuatan nota. Nah, saya nggak perlu jelasin lah notanya seperti apa. Isinya ya itu teknis sekali gitu. Oke, setelah itu di situ masuk ke proses yang namanya pencucian. Nah, sebelum pencucian itu biasanya ada yang ditandain. Ditandain itu fungsinya, ditandain itu supaya nggak tukar sama orang lain. Ya, nah jadi kalau itu buat kita opsional ya. Opsional ya, bisa enggak, bisa iya. Bisa enggak. Dan ada banyak cara buat nandain ya. Kalau kita sudah pernah sih pakai yang ditandain yang di tag, udah pernah di foto juga udah pernah. Di foto, di video. Di video juga udah pernah. Udah pernah juga. Jadi semua itu sudah dicatat juga. Iya, di data warna, mereknya, pernah juga ngalaminnya. Jadi ya itu opsional, terserah dari kemudahan teman-teman sendiri. Nah, habis itu kan proses cuci. Nah, proses cuci ini tentu saja memerlukan yang namanya mesin cuci. Mesin cuci memerlukan yang namanya air, jadi pasokan air dan listrik. Pasokan air, listrik, mesin cuci untuk proses pencucian. Proses mesin cuci ya otomatis disesuaikan dengan kebutuhan dari teman-teman masing-masing atau target market masing-masing. Nah, gimana sih taunya? Misalnya anggaplah diri sendiri. Kalau misalnya kita mungkin jadi modal lah dulu atau coba-cobalah nih ke laundry tetangga, nyuci selama 1 minggu misalnya baju 3 hari, 4 hari dikumpulin. Nah, ini berapa biayanya, mungkin terus berapa kilo gitu ya. Nanti misalnya buat di daerah sini banyak orang yang berkeluarga 4 atau target marketnya nanti 4 orang. Nah, berarti tinggal misalnya kita cuma 2 orang suami istri ya tinggal kali 2 gitu dari kebiasaan kita untuk 3 hari. Tapi sebenarnya saran kalau memang mau buka yang benar-benar klop sih perlu mesin cuci dengan kapasitas besar dan kecil ya. Kapasitas mesin cuci itu kalau bisa yang paling besar. Berapa kilo biasanya yang paling besar? Jadi kalau mesin cuci bukaan sekarang itu katanya sampai 21 ada. 21 kilo. Jadi itu terserah teman-teman ya, kemampuan modalnya masing-masing ya. Atau mau cuci tangan juga nggak masalah gitu. Ya kemampuan dari otot dan kantong. Otot dan kantong gitu.
Ya nggak masalah, kayak kita dulu ya juga ada pakai ember juga kan, nyuci pakai Iya, ember kita gitu kan sempat ya, rendam apa. karena waktu itu kita masih menghilangkan Mhm. noda-noda gitu. Nah, jadi di situ suplai air juga mesti dipastikan bahwa air Air ya bersih ya? air bersih Jangan dan air sungai. continue. Artinya bukan jangan sampai airnya itu, Kering. ada dan tiada. Oh, sumber air mengering, tidak ada Nah air. akhirnya kita begitu ada orderan nggak bisa nyuci, Ya, betul betul. tuh. Jadi buat yang biasanya sih yang kayak gitu yang itu ya, sumur Mhm, gali itu ya, ya, bisa kering, bisa eee, anu atau tuh. PDAM juga kadang sering mati kan, ada daerah tertentu Iya, yang betul betul. walaupun ada PDAM Tapi ternyata ada 1, 2 hari mati, ya, 3 heeh hari ketiga heeh, nyala gitu kan. mhm mhm. Apa itu pastikan Jadi ya kalau pokoknya memang perlu tandon, beli tandon. sumber air harus Nah tercukupi dan juga terjamin. heeh, Oke, nah next. habis itu kan proses pencucian sudah selesai berarti, mesin cuci itu diperlukan, eee, Deterjen. pompa sama deterjen ya otomatis. Nah Iya, terus habis itu atau softener juga, nah habis itu baru kita pengeringan. Pengeringan ini bisa dijemur ya, atau dipakai mesin pakai pengering. mesin Nah, pengering. kalau dijemur ya tentu saja perlu hanger, perlu tempat menjemur, nah itu harus ditentukan, biayanya gitu kan ya, beli hangernya berapa gitu Mmm, kan ya. Nah, jadi kalau untuk mesin kalau mesin pengering pengering kita perlu beli mesin pengering berapa, terus mhm, beli ketersediaan listrik, listrik, kemampuan listrik kita biasanya itu berapa, gas berapa. berapa watt sih Kalau kalau saya misalnya sarankan sih, untuk laundry yang baru awal-awal minimal sih 2.200, 1.300 atau 2.200 minimal. cukup ya, Minimal, misalnya mesin pengering, Cu mesin cuci bareng gitu? tapi nggak bisa banyak. Ya maksudnya Nanti satu-satu gitulah, nanti efeknya di, setrika daya juga, ya? di setrika juga makan listrik. Iya Atau iya, bagi heeh. yang mampu beli mesin uap ya nggak apa-apa. Tapi, dulu kita kan pakai listrik ya, Setrika listrik, jadi kita waktu itu listrik kita kalau nggak salah 2.200. 2.200, heeh, untuk mesin cuci 2 apa 3 gitu ya? Nah, Dryer 2 dan setrika listrik mhm. nyala semua. Nah itu, jadi itu Bener nggak juga sih segitu? kadang-kadang jeglek, Iya jeglek, kadang-kadang harus, jangan dinyalain jangan dinyalain barengan yang ini gitu. barengan. Jadi ada saat ngangkat bareng, nah itu yang nggak mampu dia. Jadi, nah habis pengeringan itu kan ada prosesnya, pengeringan ya biasanya nggak perlu kimia atau apa-apa. Jadi hanya Gas ya hanger, gas ya? gas, Kalau misalnya memang mesinnya memang atau listrik full ya eee, listriknya harus kuat. tergantung, heeh. Nah terus ada yang namanya nanti, kan setrika habis itu. Ya, setrika Setrika atau tinggal dipilih, dilipat. Nah heeh. kalau dilipat ya gampang, nggak perlu Tinggal setrika, lipat-lipat doang, tinggal kasih parfum, mhm. selesai. Tapi kalau buat yang, setrika ya itu ada beberapa jenis setrika, yang ada setrika listrik, ada setrika uap. Uap juga ada yang listrik, ada yang gas, Mhm. ya. Jadi, buat teman-teman terserah aja pilihannya yang apa. Cuma, lebih aman sih, setrika yang uap gas, sementara. Tuh, Sementara yang aman heeh, uap gas karena nggak mungkin gosong. jadi, dari segi itu ya, Iya, keamanan biasa terhadap karena suka lupa tuh baju. anak pegawai kita Iya iya kadang-kadang iya iya. suka, tahu misalnya Habis nyetrika jeans gitu jeans, ya, perlu terus panas ke tinggi, kerudung kayak kamu nih, heeh, bolong dah, iya paling enggak mengkerut dulu lah ini, ya kalau misalnya langsung langsung bolong. panas, heeh. Atau yang rubber-rubber gitu ya Mhm. agak susah, terus lingerie-lingerie Nah gitu jadi, kan, itu yang agak ini. riskan ya kalau Nah untuk setrika listrik. plastik packing sama Parfum, plastik packing udah serahkan. plastik kresek buat nganter atau mereka ngambil dan bawa. Oke, Ini estimasi berarti bisa beraneka ragam tergantung dari kamu maunya tuh, mhm, eee, seperti apa seperti isi apa, laundry-nya, jadi begitu. mau yang manual banget, nyuci Atau pakai serba tangan matic, atau serba matic itu tapi tetap sesuaikan. saja nyetrikanya nggak mungkin matic. Ya paling enggak setrikanya doang lah. Nyuci bisa pakai tangan, jemur, manual, nyetrikanya pakai setrika listrik, itu paling murah ya kayaknya ya? Modalnya cuman Paling setrika paling murah doang tuh. setrika listrik, cuma resikonya agak tinggi. Iya, Kita sering kan dulu ganti-ganti. iya, itu kesalahan anak buah. Heeh, hak Tapi bos tetap bertanggung jawab. Sampai akhirnya kita memutuskan untuk memakai setrika uap karena untuk lumayan, sebulan memindang 400-an, 400.000 ganti, saya daripada hitung, 400.000 ya, eee, mendingan kita langsung beli setrika uap. Waktu itu setrika uap itu harganya berapa tuh lah yang kita tuh aku beli kalau nggak salah, sekitar hampir 11-an loh, kok mahal banget? kan sama pemipaan, Oh, sama instalasinya juga instalasi ya. sama Jadi itu kan Nagamoto juga tuh, boiler waktu itu sedikit juga yang jual.
Mhm. sedikit banget yang jual. Nggak kayak sekarang yang jual istilahnya di setiap, kota ada yang Kota ada. jual. Kalau dulu kan yang jual cuma Surabaya, Jakarta, Mhm. ya Makassar juga dulu nggak ada kayaknya yang jual peralatan laundry, kiloan gitu. Oke, berarti klop sampai situ, terserah kalian mau yang gimana, Saran saya sih sesuaikan dengan target target market. market. Nah, nanti kita belajar tentang target market seperti apa, Oke deh. ya supaya bisa, pas mesinnya gitu. Nah, dari situ nanti kita bisa ngitung-ngitung keperluan, eee, untuk memulai, tapi itu bukan untuk jalan loh ya, untuk memulai, Memulai. bukan untuk jalan. Kalau jalan itu kan beda, operasional namanya. Nah, itu beda lagi. Nah, karena untuk memulai itu mempengaruhi juga ke harga jual. Betul betul. Terus operasional mempengaruhi juga ke harga jual. SDM juga mempengaruhi ke harga jual. Tempat juga mempengaruhi ke harga jual. Jadi banyak hal yang mempengaruhi ke harga jual. Variabelnya banyak untuk menentukan harga jual Nah, jadi Anda. harap pasti banyak-banyak pantengin dah channel kita Karena kita ini akan kupas sedalam-dalamnya dalam-dalamnya. tentang usaha laundry. Kita akan open Open apa? apa ya? Open Buka baju gitu. open kitchen, open ilmu lah, Ya, open ilmu. ilmu. Oke deh. Karena saya rasa sih, walaupun kalian mendengar, omongan saya seperti ini, ya belum tentu penerapannya bisa sama seperti saya. Dan tempat juga atau kejadian juga belum tentu bisa sama. Masing-masing orang berbeda efek-efek hasilnya. Ya kan? Nah, kayak saya misalnya nih, mukul dia, tok. Nah, dia diem. Tapi ada juga yang mukul istrinya, aduh sakit gitu kan. Aku cerai aja aku mau cerai. Jadi kayak gitu ya. Oke. Jadi dong. Iya. Cuma gara-gara konten. Jadi gitu ya. Jadi kalau bisa disimpulkan bahwa kalau kamu mau mulai laundry, yang kamu harus pikirkan tentang awal bukanya, mempersiapkan barang-barangnya tentu saja. Apa aja yang harus disiapin, tadi udah dijelasin, mulai dari penerimaan, terus pencucian, pengeringan, dan juga bungkus. Nah, itu semua udah kami jabarin, nggak perlu kami ulang lagi lah. Jadi semoga info-info tadi itu membantu kalian yang ingin buka atau ingin mengoreksi lagi. Ya, buka buat yang merasa, oh ini kurang nih, Ternyata ada aku prosesnya kurang. Jadi bisa jadi bahan masukan ya. Atau memberi masukan ke kita juga nih, oh ternyata ini ada yang kurang, penjelasannya kurang misalnya. Iya, betul. Ini penjelasan tentang ini, waduh terlalu sedikit nih, nah, kasih tahu dah di komen. Nanti kita mungkin tanya-tanya nggak apa-apa, mungkin bakal kita balas. Entah itu di komen, entah itu video, nanti kita jadi pantengin aja, nanti kita ada taruh Facebook pribadi kita juga, Facebook, terus kita bisa dihubungi di mana saja. Pokoknya sosmed kita ntar kita tautkan aja di situ ya. Diskusi sama saya gratis. Ya. Kita mah saya cari teman, sahabat, cari ya istilahnya bantulah bagaimana sih biar sama-sama saling berkembang gitu kan ya. Betul Bapakku. Jadi kita udahin aja dulu di sini ya sesi buat. Jangan lupa like dan subscribe. Apaan subscribe? Channel kita dong. Channel kita apa sih namanya dari tadi? My Life. Oh iya ya, lupa. Karena belum terlalu booming. Mudah-mudahan booming ya. Mudah-mudahan, amin. Doakan ya, amin. Ya udah deh kalau gitu kita udahan sampai di sini dulu. Nextnya nanti kita bakalan stay safe karena ini lagi corona. Walaupun kami sangat berharap sudahlah. Kami lelah. Kita lelah. Ya, tapi ya gimana lagi. Udah, nih kalau enggak ending. Oke deh. Oke, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.